Selamat sore Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ya, puji Tuhan. Kemurahan Tuhan, sukacita yang Dia berikan pada kita, kesempatan yang Dia berikan pada kita sore hari ini ya. Tentu ini sesuatu yang luar biasa bagi kita bersama. Setelah 3 bulan kita off gitu ya, nggak ada ibadah raya. Maka sore hari ini karena kemurahan Tuhan, pagi tadi sudah ibadah untuk sesi yang pertama, kita dapat mengadakan kembali. Ini juga semuanya karena kemurahan Tuhan. Baik, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya memberi tema sore hari ini firman Tuhan, jiwa yang lelah. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 23 itu berbicara tentang Tuhan adalah gembalaku yang baik, ya. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Dan ayat yang ketiga bagian A secara khusus berbicara bahwa salah satu hal yang dilakukan oleh gembala yang baik itu adalah ia menyegarkan jiwaku. Ya, ia menyegarkan jiwaku. Dalam bahasa Indonesia masa kini mengatakan ia memberi aku kekuatan baru. Nah, artinya bahwa kalau ia menyegarkan jiwaku, maka jiwa kita perlu disegarkan. Ada saat-saat di mana jiwa kita ini menjadi lelah, gitu ya. Jiwa kita menjadi lelah sehingga perlu untuk disegarkan. Bapak Ibu Saudara, lelah secara fisik, kalau Bapak Ibu Saudara secara tubuh ini kita lelah, ini akan mudah untuk diatasi. Karena mungkin dengan beristirahat, kita tidur, sudah lelah, capek, sudah hilang. Tapi bagaimana dengan jiwa yang lelah? Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita belajar dari satu perikop yang sudah sangat Bapak Ibu Saudara kenal gitu ya, kisah ini di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 itu tentang Goliat dan Daud ya. Bapak Ibu Saudara, di dalam kamu secara umum, maksudnya jiwa yang lelah itu ada beberapa tanda ya, ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa seseorang sedang mengalami jiwa yang lelah. Jadi bukan tubuh yang lelah, tapi jiwa yang lelah. Ada beberapa tanda, tapi saya menulis hanya beberapa saja. Salah satunya adalah emosi yang mudah berubah. Jadi mudah marah, mudah tersinggung, itu sesungguhnya jiwanya sedang lelah. Atau seseorang yang berpikiran negatif, ya, selalu berpikir negatif, itu juga jiwanya sedang lelah. Ada satu tanda yang saya agak ini tidak pernah saya membaca ini, bahwa ada satu tanda yang agak aneh begitu, yang disebutkan bahwa jika seseorang tidur tanpa kenal waktu gitu ya. Maksudnya tidur tanpa kenal waktu itu maksudnya harusnya dia sudah bangun, tapi dia masih tidur sepanjang malam, sepanjang hari begitu ya. Itu juga ternyata menunjukkan bahwa jiwanya sedang lelah. Bapak Ibu Saudara, tapi kita akan melihat sore hari ini dari 1 Samuel 17 apa yang tertulis dalam 1 Samuel 17 tanda dari jiwa yang lelah. Kita buka 1 Samuel pasal 17. Kita tidak akan membaca semua ayat, tapi kita akan lihat nanti beberapa ayat yang berhubungan dengan tema kita pada sore hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca mulai ayat 1, itu adalah ciri dari Goliat gitu ya. Sebelum pertempuran Goliat dan Daud, ada ciri-ciri yang disebutkan bagaimana Goliat ini
Ya, dia tingginya berapa, apa yang dia kenakan pada baju perangnya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ayat yang ke-9, mulai ayat yang ke-9. Atau kita baca mulai ayat yang ke-8. Kita lihat ini yang pertama ya, mulai ayat 8 sampai ayat 11. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di ayat yang awal bagaimana Goliat ini pasti tergolong seorang raksasa ya, karena dia punya tinggi 6 hasta sejengkal. Enggak ada bandingnya, enggak sebanding dengan orang-orang Israel. Meskipun kalau kita lihat Saul rajanya itu, kalau di 1 Samuel mengatakan ketika dia dipilih jadi raja, dia punya tinggi itu juga di atas rata-rata orang Israel. Ini Goliat lebih lagi, gitu ya. Tetapi ketika Goliat menantang barisan Israel ini, maka ketika mendengar perkataan dari Goliat, dikatakan ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Jadi Bapak Ibu, kita lihat bangsa Israel, bukan hanya bangsa Israel, bukan hanya barisan Israel, bukan semua bangsa ya. Hanya waktu itu barisan Israel, termasuk juga rajanya, ternyata mereka sedang mengalami kelelahan jiwa. Kenapa? Karena ayat 11 mengatakan mereka cemas dan sangat ketakutan. Ini baru mendengar perkataan Goliat, mendengar perkataan Goliat. Ya, mendengar. Jadi Goliat tidak melakukan apa-apa, hanya mengatakan seperti yang tadi kita baca mulai ayat 8. Mendengar perkataan dari orang Filistin itu Goliat, maka Saul dan segenap orang Israel itu cemas. Cemas itu tidak tentram hati, ya, enggak tenang, gitu ya, gelisah. Jadi apa ya? Jadi kalau seseorang itu selalu diliputi kegelisahan, saya pikir ini akan mempengaruhi begitu banyak hal di dalam hidupnya. Dia enggak bisa merasakan sukacita, enggak ada damai sejahtera karena gelisah, karena terus cemas. Ini baru mendengar perkataan dari Goliat. Nah, kalau cemas ini tidak segera ditangani, tidak segera diselesaikan, begitu ya, maka rupa-rupanya kelelahan jiwa yang dialami oleh bangsa Israel ini naik grade-nya. Kalau penyakit stadiumnya ini naik. Ya, tadi mendengar saja perkataan Goliat, mereka cemas, enggak tenang, gelisah. Ya. Mungkin begitu mendengar sudah, kalau bahasa Jawa bilang teratap-teratap gitu ya. Waduh, ini sudah enggak karu-karuan gitu ya. Nah, ternyata kecemasan ini tidak segera diselesaikan. Mereka tidak berdoa, tidak melakukan apapun untuk dapat menenangkan hati mereka. Dan ketika ini dibiarkan,
Tadi saya katakan ini seperti penyakit naik grade-nya, stadiumnya naik. Ini menunjukkan bahwa ternyata kelelahan jiwa yang mereka alami itu sudah meningkat lagi. Kita coba baca. Apa yang menunjukkan hal itu? Ayat yang ke-24 di pasal yang sama. Ayat 24 mengatakan demikian. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, siapa yang dilihat? Goliat, ya. Jadi kalau ayat 23, sedang ia berkata dengan mereka, ini adalah Daud. Tampillah maju pendekar itu namanya Goliat. Nah, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Nah, stadiumnya udah naik. Kalau tadi cemas, mereka cemas dan sangat ketakutan. Jadi itu tersimpan dalam hati mereka. Ya, termasuk juga Saul rajanya. Gelisah, nggak tenang. Begitu mendengar Goliat, perkataan Goliat menjadi gelisah. Tapi sekarang belum ngomong, istilahnya begitu ya. Di sini kan melihat orang itu. Kalau tadi dengar, bisa mendengar suara Goliat. Sekarang ketika semua orang Israel lihat orang itu, nah, kira-kira kalau mereka mulai lihat Goliat ini mulai melangkah maju, nah ini sudah bukan lagi cemas, lebih dari cemas. Mereka lari dengan sangat ketakutan. Mereka lari dengan sangat ketakutan. Nah, tindakan lari ini sudah menunjukkan bahwa orang Israel, pasukan Israel, barisan Israel ini nggak punya keberanian. Mereka nggak punya kekuatan. Padahal kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, Saul itu punya pengalaman perang. Ya, Saul punya pengalaman perang. Menghadapi beberapa bangsa, dia bisa menang, memimpin bangsa Israel menang. Tapi kenapa sekarang seperti ini? Ya, jadi bukan saja mereka cemas, tapi ternyata mereka sudah nggak punya kekuatan lagi, nggak punya keberanian lagi. Bahkan di ayat 32 ini perkataan Daud mengatakan demikian. Berkatalah Daud kepada Saul, jangan seseorang menjadi tawar hati karena dia. Sampai di situ. Nah, rupanya ketika Daud tahu di antara orang-orang Israel apa yang waktu itu dia datang, dia lihat, bahkan tiga kakaknya ada termasuk dalam barisan bangsa Israel ini, orang Israel ini. Dia agak heran juga melihat bahwa sebetulnya dia bukan saja tidak sebanding gitu ya, secara usia, pengalaman, tinggi badan, nggak ada bandingnya. Dia masih kecil, masih sangat muda, meskipun nggak disebutkan ya dia usia berapa waktu itu. Tapi dia tahu bahwa ketika bangsa Israel lari dengan sangat ketakutan ketika melihat Goliat, Daud tahu bahwa bangsa Israel sedang di dalam kondisi hati yang kehilangan semangat. Sedang tawar hati. Tawar hati itu menunjukkan mungkin saja mereka masih dengan fisik yang kuat gitu ya. Enggak ada yang karena mereka belum perang ya. Mungkin fisik mereka ya tetap tinggi besar, mereka tetap kuat. Dilihat dari mata jasmani ini mereka tetap kuat. Tapi ternyata kondisi hati dari barisan Israel dan rajanya ini mereka sedang tawar hati. Kondisi hati yang lemah, yang hilang semangat, yang putus asa. Nah, bahkan kelelahan jiwa ini salah satunya memang pada barisan Israel. Salah satunya menunjukkan pada Eliab, kakak Daud. Bagaimana tadi saya katakan di awal bahwa seorang yang jiwanya lelah itu emosinya mudah berubah. Eliab juga begitu. Ketika Daud datang dan hanya mengatakan, hanya bertanya sebetulnya, dia hanya mendengar karena Daud tidak bertanya kepada kakaknya. Eliab hanya mendengar ketika Daud bertanya kepada pasukan Israel, salah satu pasukan Israel. Dikatakan siapa dia yang berani mencemoohkan barisan tentara Allah,
Siapa orang yang tidak bersunat itu sampai dia berani menghina barisan tentara Allah? Nah, mendengar Daud tidak melakukan apapun, dia hanya mendengar Daud bertanya seperti itu. Ayat mengatakan bahwa ayat yang ke Eliab mengatakan begini. Ketika dia mendengar Daud mengatakan hal itu, bangkitlah amarahnya. Wah, hubungannya apa? Kenapa Eliab sampai marah? Karena jiwanya sedang lelah. Bapak Ibu Saudara, seseorang yang sedang mengalami kelelahan jiwa, ini Amsal mengatakan bahwa dia nggak punya kekuatan. Makanya tadi di Mazmur 23 mengatakan bahwa gembala yang baik itu menyegarkan jiwa. Bahasa Indonesia masa kini mengatakan ia memberi kekuatan baru. Apa sesungguhnya yang menyebabkan sehingga bangsa Israel ini mengalami kelelahan jiwa? Mengapa mereka diliputi rasa cemas, rasa takut, tawar hati yang sangat luar biasa? Ya. Bapak Ibu bisa catat ayatnya tadi, jika engkau tawar hati, kecillah kekuatanmu, gitu ya. Jadi jangan biarkan kelelahan jiwa, tawar hati, hilang semangat, putus asa itu ada di dalam hidup kita. Karena apa? Kita nggak akan punya kekuatan untuk menghadapi apapun. Ya, bukan kekuatan fisik maksudnya. Orang muda bisa mengalami kelelahan jiwa. Bukan hanya orang-orang yang sudah secara fisik mungkin kekuatannya menurun, bukan. Bagaimana ini tentara Israel, pasukan Israel, mereka orang-orang pilihan, tapi secara fisik mereka luar biasa kuat, tetapi mereka sedang mengalami kelelahan jiwa. Dan mereka nggak bisa buat apa-apa karena tawar hati. Nah, kembali kita akan melihat apa yang menyebabkan pasukan Israel dan Saul ini mengalami kecemasan, ketakutan yang luar biasa dan juga tawar hati. Kita lihat tadi kembali di ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 kita baca ulang sampai ayat yang ke-11. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kita lanjut di ayat 16. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Wah, luar biasa. Apa yang menyebabkan sampai mereka cemas hati, sangat takut, mereka kehilangan kekuatan. Jadi tawar hati, bukan kehilangan kekuatan secara fisik. Kenapa? Karena perkataan Goliat ini. Karena dengan perkataannya, sesungguhnya Goliat ini sedang melakukan intimidasi. Dia sedang memasukkan, gitu ya. Kamu ini nggak ada apa-apanya dibanding aku. Siapa yang berani? Coba maju. Kita 1 lawan 1. Ya, kalau kamu menang, aku dan seluruh barisan Filistin akan menjadi hambamu. Tapi kalau aku yang menang,
kamu akan menjadi hambaku. Siapa yang berani lawan Goliat dengan tinggi di atas rata-rata, dengan pengalaman perang yang sudah sangat luar biasa. Dan itu tidak satu kali dia lakukan. Tapi dikatakan bahwa selama 40 hari, pagi dan petang, seperti minum obat ya, sehari 2 kali. Dia terus maju mengatakan perkataan yang sama. Besoknya lagi pagi hari dia maju lagi di depan pasukan Filistin, dia mengatakan hal yang sama lagi. Sore hari dia mengatakan hal yang sama. Mungkin waktu itu bangsa Israel sudah mulai ketika waktunya, mungkin gini, wah sebentar lagi ini dia datang ini, wah sebentar lagi dia akan muncul ini, dia akan berkata perkataan-perkataan yang sama. Mungkin sore hari mereka juga, wah ini sebentar lagi dia akan muncul lagi. Mungkin besok lagi, dan itu kecemasan terus, semakin terus. Ini hebatnya kuasa dari perkataan. Bagaimana dengan perkataannya Goliat sanggup membuat pasukan Israel dan juga Saul mengalami kelelahan jiwa. Karena apa? Diliputi kecemasan, ketakutan yang luar biasa, sampai mereka hilang semangat. Bapak Ibu Saudara, pada saat inilah bangsa Israel membiarkan diri mereka ini terus berada di bawah tekanan. Seandainya tadi yang pertama, ketika mereka mendengar Goliat berkata dan mereka kemudian, harusnya Saul bisa, kenapa kamu takut? Kita adalah barisan tentara Allah, seperti misalnya Daud mengatakan itu. Ayo kita berdoa, kita percaya Allah ada di pihak kita. Mereka enggak akan berlarut-larut dalam keadaan ini. Tapi ternyata mereka membiarkan, Saul juga membiarkan dirinya, pasukannya terus dalam keadaan cemas. Sehingga apa? Mereka membiarkan diri mereka terus di bawah tekanan. Tapi beda dengan Daud. Daud punya jiwa yang kuat. Ya. Mungkin Bapak Ibu berkata begini, oh ya Daud kan baru sekali dengar perkataan Goliat. Sedangkan Israel, pasukan Israel 40 hari, 2 kali sehari, 80 kali mereka dicekoi, terus diintimidasi, terus kamu gak bisa apa-apa, kamu gak bisa apa-apa, kamu gak bisa lawan aku. Gak ada yang menang lawan aku, dan itu terus. Tapi mungkin Bapak Ibu, ya Daud cuma 1 kali, tidak, bukan karena itu. Bukan karena itu, tapi begitu pertama dia mendengar perkataan Goliat, dia punya sikap yang benar. Dia tidak membiarkan dirinya ada di bawah tekanan. Padahal kalau kita lihat, bukan hanya ketika dia mendengar perkataan Goliat, Saul pun merendahkan dia. Ya, coba kita baca di ayat 33. Ayat 33 mengatakan demikian. Ayat 33, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ya sih memang, mungkin apa yang dikatakan oleh Saul itu benar gitu ya. Tapi ini merendahkan loh ini ya. Dikatakan kamu itu masih muda, kamu nggak punya pengalaman perang. Ya kalau ada ayat yang lain kan mengatakan, di ayat berikutnya kan mengatakan bahwa dia kemerah-merahan, nggak tahu usianya berapa. Apakah mungkin sudah belasan tahun begitu? Ya, tapi dia masih sangat muda, dikatakan masih sangat muda, nggak punya pengalaman perang. Secara fisik dia tidak setinggi, jangankan setinggi Goliat, setinggi kakaknya saja Eliab tidak. Padahal Goliat ini jauh lebih tinggi dari orang Israel. Dikatakan kamu masih muda, ya, kamu nggak punya pengalaman, tapi dia sejak masa mudanya itu sudah jadi prajurit. Artinya bahwa dia punya pengalaman yang luar biasa, kamu gak akan bisa ngelawan dia. Nah,
Ini juga intimidasi loh ini, perkataan Daud ini, perkataan Saul ini. Tapi kita lihat bahwa karena dia punya jiwa yang kuat. Karena dia nggak mau membiarkan dirinya terintimidasi oleh baik perkataan Goliat maupun Saul, maka dia bangkit, istilahnya begitu ya. Dia nggak cemas, dia nggak takut, dia nggak tawar hati. Karena dia menceritakan pengalamannya dia bagaimana dia menggembalakan domba. Mungkin Saul pikir begini, ya mosok perang bisa dibandingkan dengan menggembalakan domba. Tapi akhirnya Saul pinjami dia baju perang, itu pun dia nggak bisa pakai. Nah, Bapak Ibu Saudara, kelelahan jiwa itu berpengaruh sangat luar biasa dalam hidup kita. Daud hanya satu orang, tetapi Bapak Ibu pasti sudah tahu bagaimana akhir dari cerita ini. Bagaimana Daud ketika menghadapi Goliat. Goliat berkata, anjingkah aku sehingga engkau menghadapi aku, datang kepadaku hanya dengan tongkat dan batu. Memang demikian. Tapi Daud katakan, aku datang kepadamu dengan nama Tuhan Allah yang akan berperang bagi dia. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita saat ini? Saat ini kita sedang ada di masa yang sulit, gitu ya. Pandemi ini membuat semua sektor, semua hal terdampak. Bukan hanya ekonomi, sosial, keagamaan, pendidikan, semuanya terdampak. Bagaimana Bapak Ibu menyikapi hal ini? Bagaimana sikap kita? Bagaimana jiwa kita ketika kita ada di masa ini? Mungkin Bapak Ibu terus membaca berita tentang COVID ini. Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu dengar, ya, lihat di media sosial, lihat dan dengar di televisi, dengar dari radio, sudah nggak terkira rasanya. Itu seperti makanan sudah. Ya, kalau tadi Goliat itu berkata, perkataan itu kepada bangsa Israel, pasukan Israel 40 hari pagi dan petang. Bapak Ibu Saudara, kita mendengar berita tentang COVID ini nggak terhitung sudah. Kita 3 bulan nggak ada ibadah karena sejak akhir Maret, sejak Minggu tanggal 22 itu kita masih ibadah. Nah sore itulah 22 Maret Presiden kita mengatakan stay at home, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah di rumah. Sejak saat itu dan itu terus, berita itu terus saja. Berapa banyak sudah yang kita makan tentang hal ini. Mungkin juga kita terus update gitu ya. Oh di sana ada ini, oh ini kita mungkin ada Bapak Ibu yang selalu mengikuti berita tentang COVID ini. Mungkin juga kalau misalnya saya tanya berapa kasus sekarang hari ini, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang tahu. Tapi kalau semuanya itu membuat kita makin cemas, makin takut menghadapi keadaan seperti ini, membuat jiwa kita makin lelah, itu bahaya buat kita. Karena apa? Kalau kelelahan jiwa kita tidak kita atasi, maka jangan-jangan terjadi yang sebaliknya, yang tidak kita inginkan. Karena ketika kita dalam kecemasan, ketika kita dalam ketakutan, ketika kita sedang tawar hati, dikatakan Amsal 24 ayat 10, kecillah kekuatanmu. Jadi apa yang kita dapatkan dari kalau kita takut menghadapi COVID ini? Apa yang kita dapatkan kalau kita terus khawatir, terus cemas? Ya, apa yang akan kita dapatkan?
Nggak ada hal yang positif kalau kita berada di situ. Itu artinya bahwa sekarang sebaliknya, kalau kita mengalami itu, kalau Bapak Ibu Saudara mengalami itu, saat ini dalam situasi seperti ini, firman Tuhan mengatakan, berharaplah kepada Dia. Percayalah kepada Dia. Saya tahu Bapak Ibu ini masa yang sulit dan kita tidak pernah tahu. Kita berharap segera selesai. Sejak akhir Maret kita berdoa, kita mau segera selesai. Kita berdoa semuanya Tuhan selesaikan. Kalau bisa sekarang Tuhan selesaikan. Tetapi kita nggak pernah tahu. Tuhan punya cara sendiri. Tuhan punya waktu sendiri untuk menyelesaikan semuanya. Tapi selama ini bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Ada banyak orang yang dihinggapi rasa cemas, takut, khawatir mungkin tentang hidup perekonomian mereka. Mungkin juga tentang begitu banyak hal yang mulai mengganggu mereka. Ada yang jadi gila, ada yang jadi stres, ya. Ada yang saking takutnya, bahkan sampai mati. Jadi Bapak Ibu, apa yang saat ini terjadi? Mari kita belajar untuk percaya bahwa jika semuanya ini menjadi rencana Tuhan, biarkan Dia bekerja sesuai dengan waktu dan caranya. Tapi seandainya semuanya ini memang pekerjaan kuasa kegelapan, tapi karena ini terjadi, itu artinya Dia izinkan terjadi. Dan kita tahu bahwa mari punya jiwa yang kuat seperti Daud. Maka kita akan lihat bahwa selalu ada hal ajaib yang akan Dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Gak usah khawatir, gak usah takut. Ada Allah yang bersama dengan kita. Mari kita buka Mazmur 42. Ayat ini tadi pagi juga saya ajak jemaat yang hadir tadi pagi untuk membaca ayat ini. Mazmur 42. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di Alkitab, Mazmur 42 dan 43 itu jadi satu perikop, ya. Jadi satu perikop. Ada 3 ayat dalam Mazmur 42 dan 43 yang mengatakan hal yang sama sampai 3 kali diucapkan. Itu artinya Dia mau. Kita tidak di dalam keadaan tertekan. Mari keluar, mari terus jangan dikuasai kecemasan, jangan dikuasai kekhawatiran, jangan dikuasai ketakutan. Dia enggak mau kita tinggal di situ. Kuncinya apa? Mari kita temukan di sini. Mazmur 42, kita baca ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kalau kita baca mulai ayat 1, itu dan seterusnya sampai 43, sedang di dalam himpitan musuh. Dan di sini ini Mazmur Bani Korah, ya. Tapi kita lihat bahwa mungkin saja jiwanya tertekan, ya, gelisah. Mungkin juga Bapak Ibu sekarang menghadapi hal itu. Ini sudah kita temukan. Kita baca lagi ayat 12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. 43 ayat yang kelima. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel menjadi kehilangan kekuatan, mengalami kelelahan jiwa karena apa? Perkataan Goliat. Kita juga bisa mengalami kelelahan jiwa. Kita bisa mengalami kecemasan yang berkepanjangan karena apa? Kalau kita terus konsumsi yang kita konsumsi tiap hari, tiap waktu, tiap saat itu tentang COVID. Itu semakin membuat kita cemas. Ya, wah jangan-jangan nanti begini, wah bagaimana kalau begini. Tapi ayat ini mengajarkan
Mengapa engkau tertekan? Gak perlu kita tertekan. Kenapa gelisah? Gak usah gelisah. Karena apa? Karena kita punya Allah. Berharaplah kepadanya. Dialah penolong kita dan menjadi Allah yang selalu ada bagi kita. Bapak Ibu Saudara, berapapun usia Bapak Ibu Saudara, kita bisa dihinggapi kelelahan jiwa. Tapi kita punya penyelesaian yang sama ketika kita dengan sungguh-sungguh berharap kepadanya. Amin.